Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para jemaah sekalian dimanapun saja berada, Rasulullah mengingatkan kepada kita agar mempunyai qalbin salim, hati yang bersih, hati-hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Utamanya hasud, iri, dengki. Awas, iyyaka wal hasad, katanya Rasulullah. Sabda Rasulullah, iyyaka wal hasad, awas jangan sampai kita ini punya sifat hasud atau iri. Fa innal hasad, karena sesungguhnya hasud, iri hati itu, ya'kulul hasanat, dapat memakan, mengikis kebaikan. Kama ya'kulun narul hatab, sebagaimana api dapat menggerogoti kayu bakar. Berapapun kayu bakarnya, kalau sudah berhadapan dengan api, angus, akan jadi abu, akan jadi arang. Allah ya Rabbi. Demikian juga kita ini kalau memelihara sifat hasud, iri hati, maka akibatnya saudara-saudara sekalian, kebaikan kita ini akan habis, menipis, bahkan sirna oleh sebab hasud yang ada di dalam diri kita. Ya, hasud itu apa, Kiai? Hasud itu tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat, tidak senang orang lain mendapat nikmat. Kalau bisa nikmat itu hilang dari dia, dan kalau bisa pindah kepada saya. Ini hasud. Saya tidak ingin mencontohkan orang lain. Kalau saya benci kepada Bapak, karena Bapak apa? Karena Bapak mendapatkan nikmat, mendapatkan pangkat, mendapatkan kehormatan, ya. Kemudian saya, kok ini yang dapat nikmat? Akhirnya saya sakit hati, tidak senang. Bahkan ada upaya-upaya untuk menjatuhkan nama orang ini. Kalau bisa nikmat itu hilang, dan kalau bisa pindah. Misalnya ini kok punya santri banyak, dihormat, saya enggak. Iya, bisa jadi Pak, bisa jadi. Ini kok kaya, saya kok enggak. Akhirnya ada upaya-upaya untuk menghilangkan nikmat tersebut, dan kalau bisa pindah kepada saya. Na'udzubillah, ini namanya hasud. Kalau mau dimudahkan, ya penyakit SMS. Apa penyakit SMS itu, guys? Sedih melihat orang lain senang. Atau kalau dibalik, senang melihat orang lain sedih. Itu namanya hasud. Ada orang kaya, kok dia yang kaya. Ada orang beli rumah, beli mobil, kok dia yang beli rumah, beli mobil. Ada orang dihormat, kok dia dihormat. Ya kan dia kan bodoh. Nah ini semua kena. Kena Pak. Maksudnya kena bagaimana? Orang awam bisa kena hasud. Pedagang bisa kena hasud. Pejabat bisa kena penyakit hasud. Orang alim, kiai, ustadz, ajengan, gus, bisa kena hasud. Tapi biasanya hasud itu satu profesi, ya, satu level biasanya. Ya, tukang ojek sesama dengan tukang ojek. Pedagang cabai sama dengan pedagang cabai. Pejabat ya sesama pejabat. Pedagang ya sesama pedagang. Kiai ya sesama kiai. Bisa jadi, bisa. Saya mengatakan begini agar kita hati-hati, bukan menuduh, hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita punya hasud. Akhirnya karena hasud masuk kepada berbagai macam penyakit, ghibah, membicarakan kejelekan orang, bisa mungkin adu domba, namimah, dan sebagainya lah. Penyakit ini kemudian menjalar, terakumulasi, akhirnya menjadi penyakit kronis, sulit untuk disembuhkan. Dan orang hasud ini, para jemaah sekalian, mu'adzab abadan. Hidupnya akan tersiksa selama-lamanya. Mengapa tersiksa, Kiai? Karena
kenyataannya orang yang dapat nikmat itu tiada henti para jemaah sekalian. Tiap hari Allah memberikan nikmat kepada si fulan, kepada si Abdullah hambanya Allah ini dan semuanya. Apakah nikmat kaya, nikmat harta, nikmat penghormatan, nikmat ilmu dan sebagainya lah. Dikasih nikmat sama Allah. Orang hasud hanya mengatakan, kok ini? Akhirnya dia berupaya untuk menghilangkan nikmat tersebut dengan segala cara. Menuduh lah, memfitnah lah. Akhirnya mungkin ya, orang yang dia benci, orang yang dihasuti itu mungkin hilang dari peredaran. Mati mungkin, kalah mungkin. Karena dia telah melakukan upaya-upaya untuk itu. Pertanyaannya, apakah selesai? Penyakit ini berhenti, penyakit ini sembuh dengan tiadanya musuh kita? Tidak, para jemaah sekalian. Tidak. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala terus akan menambah nikmat kepada orang lain. Dan dia akan mengatakan, kok itu, kok ini, kok itu. Allah. Itu yang dikatakan al-hasud wal mu'adzab abadan. Orang hasud ini akan tersiksa selama-lamanya. Ini di dunia capek, dia merengut mulu kerjanya. Tidak ada prestasi yang dibangun, dia hanya menjegal. Ibarat ada orang balapan motor, balapan mobil. Aturan kan fokus ke depan. Dia bukan fokus ke depan membalap motor atau mobilnya. Tapi dia fokus kepada nabrak. Ya dia tidak akan sampai. Mungkin orang lain tersungkur, tetapi dia tidak akan sampai kepada finish. Ya ini saudara-saudara. Dan orang hasud itu, al-hasud la yasud. Orang hasud tidak akan jadi pemimpin, tidak pantas jadi pemimpin. Kenapa? Pemimpin itu tugasnya membahagiakan orang lain, memajukan orang lain, menghebatkan orang lain. Lah kalau orang hasud kan enggak, ada orang bahagia enggak senang, ada orang hebat didigal. Hah? Iya. Jadi al-hasud la yasud, tidak akan jadi pemimpin dan tidak akan pantas. Tidak ada ceritanya orang yang hasud itu hidupnya sukses, tidak ada. Karena itu jangan hasud. Yang boleh bagaimana Pak Kiai? Ghibthah. Ghibthah itu kalau ada orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan pangkat, mendapatkan kebahagiaan, ahli ibadah, ahli sedekah misalnya, kaya, makmur. Kemudian kita pingin seperti itu, boleh ya Allah. Ada hambamu ya Allah, Pak Haji itu ahli ibadah, ahli sedekah, kaya, banyak rezekinya. Saya pingin seperti itu ya Allah. Bisa niru apa yang dilakukan oleh beliau. Jadi hatinya itu nggak ada kebencian, nggak ada keinginan untuk menghilangkan nikmat tersebut. Apalagi agar pindah itu nikmat dari dia ke saya, nggak ada. Maka saran saya, obat sederhana menyembuhkan hasud itu bukan benci atau menghilangkan orang yang kita hasud, orang yang kita iri, bukan itu obatnya. Tapi dengan pertama, mari kita memperbanyak amal kita, prestasi kita, menaikkan prestasi kita. Bukan karena orang itu, bukan karena orang itu, bukan karena orang ini, bukan karena Allah. Saya punya program, saya punya rencana, saya jalankan ini. Bukan karena orang lain, bukan. Capek nanti kalau karena orang lain. Yang nomor dua, para jemaah sekalian, hal yang sederhana misalnya, kalau ada orang senang, ayo kita ikut senang. Ucapkan selamat, selamat, sukses. Mudah-mudahan berkah. Begitu. Kalau perlu, kirim karangan bunga. Sebaliknya kalau ada orang yang sedih atau susah, ya kita ikut sedih, ikut susah. Namanya obatnya juga penyakit tadi, penyakit SMS tadi, obatnya juga SMS. Apa ya? SMS itu senang melihat orang lain senang, sedih melihat orang lain sedih. Lain insya Allah akan menjadi obat. Hal-hal yang sederhana ini, kalau ada orang wafat, ya kita ucapkan takziah. Kalau ada orang misalnya senang, ada orang nikahan undang kita datang ke sana. Itu adalah obat daripada hasud yang sederhana yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan Allahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tidur renungkan amanah, alhamdulillah formula amanah. Pada siwak dan habatus sauda, jaga amanah formula amanah. Jaga amanah dengan formula amanah. Siap sikat gigi? Siap!
Pertama, sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda. Membentuk bulu halus, efektif membersihkan hingga ke sela-sela gigi. Sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda.